menegakkan tulang belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Monggo bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Walina billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna علما نافعا warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fatiha. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilham malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kaidahnya sudah dibaca? belum. Belum. Alhamdulillah. Jadi Satu, kemarin dua. itu yang prioritas kita pelajari terlebih dahulu adalah 1, 2, 8, 9, dan 12 gitu ya. Kaidah itu semuanya ada 19. Iya. 1 sampai 19. Pertama begini, kita harus kenalkan dulu bagaimana cara kerjanya kaidah ini dan kenapa harus ada kaidah. Pertama, secara umum, kaidah ini dari semuanya 1 sampai 19. Tapi ada karakter yang berbeda. Ada 2 karakter. Yang pertama adalah wajib dikerjakan, maksudnya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dan yang kedua itu boleh memilih, ya, opsional aja. Boleh dipakai, boleh enggak. Nah, yang wajib dipakai, yang wajib digunakan, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan itu 1 sampai 18. Jadi hanya 1 saja yang boleh dilakukan, boleh enggak, pilihan. 19. Ya, yang terakhir saja. Jadi yang terakhir itu mau dipakai boleh, tidak dipakai boleh. Nah, sebagai gambaran kasus kaidah 19 yang boleh dipakai, boleh tidak, boleh digunakan, boleh tidak, itu di dalam Al-Quran itu dua-duanya terakomodir. Misalkan kita menemukan ayat di sana ada minal mutatahhirin. Nanti di lain waktu di ayat yang lain adalah minal mutahhirin. Ada yang pakai ta, ada yang tidak. Kemudian ada la'allahum yatadzakkarun. Pakai ta. Ada yang pakai tasydid, la'allahum yadzakkarun. Nah, itu boleh boleh yadzakkarun, boleh yatadzakkarun. Boleh minal mutatahhirin, boleh minal mutahhirin. Nah, itu di antara contoh pada kasus 19 di mana di sana boleh dipakai, boleh tidak. Kenapa begitu? Ya itu hak orang Arab ya. Jadi lisannya orang Arab begitu memang. Nah, secara umum
apa penyebab adanya kaidah-kaidah itu. Secara umum penyebab kaidah itu paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, karena yang paling dominan adalah adanya huruf yang sakit pada huruf dasarnya. Oh ya, sebelumnya gini ya, objek kaidah ilal itu adalah pada huruf asli kata dasar, bukan pada huruf tambahan. Itu yang paling penting. Jadi yang menjadi objek kaidah ilal itu, kaidah-kaidah ini adalah huruf-huruf pada kata dasarnya. Jadi huruf asli. Terutama yang ya pasti 3 huruf itu ya, 3 huruf asli, 3 huruf dasar. Jadi ketika kita mendapatkan yang 4 huruf ya sasarannya 3 aja, 5 huruf ya 3, 6 huruf pun cukup 3, sasarannya adalah huruf yang asli, bukan pada tambahannya. Oke, kembali ke yang tadi, kenapa harus ada kaidah? Untuk mengatasi 3 hal. Yang pertama adalah untuk mengatasi huruf yang sakit pada salah satu atau salah 2 dari kata dasarnya. Huruf yang sakit kita sudah kenal, yaitu ada 3, alif, wawu, dan ya. Sebenarnya huruf yang sakit itu 2 sebenarnya, yaitu wawu sama ya. Ya. Sedangkan alif itu hanya sebagai pengganti. Dia, alif itu bisa menggantikan wawu, bisa juga menggantikan ya. Bisa dikatakan bahwa keberadaan alif itu tidak akan pernah menjadi kata dasar, tidak pernah menjadi huruf asli. Maka kemungkinan alif itu kalau tidak menjadi huruf tambahan eksternal di luar kata dasar, atau kalau dia masuk dalam kata dasar, maka dia pasti menggantikan wawu atau menggantikan ya. Jadi kalau kita ketemu alif dalam bahasa Arab, kemungkinannya cuma 2. Alif yang panjang ya, alif yang memanjangkan harokat fathah, itu kemungkinannya cuma 2. Yang pertama tadi tambahan, bukan kata dasar, bukan salah satu dari kata dasar. Atau yang kedua, kalau dia berposisi pada kata dasar, pasti bukan alif kata dasar. Dipastikan ada 2 kemungkinan, Nggak bisa enak tuh. wawu, bisa pula ya. Jadi bukan alif itu kata dasarnya, kita harus mencari. Ada 2 kemungkinan, bisa wawu, bisa ya. Oke, itu masalah pertama, kenapa harus ada kaidah i'lal. Untuk mengatasi, yang pertama adalah huruf yang sakit pada kata dasar. Alif, wawu ya. Yang kedua adalah untuk mengatasi sebagian hamzah. Hamzah itu kadang menimbulkan masalah. Ya, mengatasi hamzah. Karena hamzah itu huruf yang sehat sebenarnya, tetapi terkadang membawa masalah. Membawa masalah itu maksudnya adalah susah diucapkan oleh lisannya orang Arab. Tapi dia sehat sebenarnya, cuman hanya beberapa posisi saja dia akan ada kesulitan diucapkan, sedangkan dalam posisi tertentu pun nggak ada masalah. Tuh. Yang ketiga, adanya kaidah itu adalah karena ada masalah pada makhraj. Makhraj huruf, makharijul huruf. Ada makhraj-makhraj tertentu, dia bukan hamzah, dia bukan huruf yang sakit, tapi harus diganti. Nah, kenapa? Karena makhrajnya, tempat keluarnya huruf itu berdekatan dengan sampingnya. Sehingga bisa dilebur,
bisa diganti dengan huruf yang lebih dekat. Nah, gitu ya. Oke. Nah, itu untuk yang urusan terakhir ini, yang makhraj ini, itu biasanya kalau nggak salah ya, terkonsentrasi pada kaidah terakhir yang mulai dari 16, 17, 18, 19. Itu urusannya adalah huruf yang berdekatan bunyinya, makhrajnya. 16, 18, 16, 17, 18, dan 19. Itu problem dari apa namanya yang urusan makhraj. Saya ulang, jadi kenapa harus ada kaidah tadi? Yang pertama karena ada huruf yang sakit. Ada wawu atau ya. Ini dominan ini, kaidahnya dominan. Yang kedua adalah karena ada hamzah. Kalau hamzah ini yang saya tahu cuma satu kaidah di kaidah 11. Ya, untuk hamzah ini yang problem kedua ada hamzah itu kaidah ke 11. Kemudian yang terakhir adalah karena ada urusan makhraj. Ada makhraj huruf tertentu yang memang oleh orang Arab itu harus diganti. Misalkan huruf tebal ketemu tebal, gitu kan? Makhraj atau sifatul huruf gitu ya. Makhraj dan sifatul huruf. Jadi tebal ketemu tebal, tipis ketemu tipis. Bisa juga karena makhrajnya berdekatan seperti tak sama dal, ya, tok sama tak, gitu. Itu apa namanya? Makhrajnya. Tapi kalau tebal sama tebal, tipis sama tipis, itu masalah sifatul huruf. Nah, itu gambaran awalnya. Oke. Sudah kebayang belum kaidahnya? Oh iya, Please. sudah dengar? Ya, sudah. Oke. Nah, jadi sudah tergambar belum tentang kaidah ini? Jadi pokoknya kalau di dalam kata dasar itu ada waw atau ya, huruf aslinya itu pasti ada masalah. Kemudian kalau ada hamzah, kemungkinan ada masalah. Ya, untuk kasus biasanya yang masalah itu kalau hamzahnya di depan. Kalau di tengah biasanya nggak ada masalah, di akhir pun nggak ada masalah. Tapi kalau di depan itu masalah. Itu akan diwakili di kaidah 11. Kemudian yang urusan makhraj, urusan sifat huruf itu ada di belakang. 16, 17, 18, 19, termasuk yang 19 yang boleh dipakai, boleh tidak, itu murni karena ada persoalan huruf. Jadi nggak ada urusan dengan huruf yang sakit, nggak ada hamzah juga, tapi bisa diganti di situ. Itu urusan kedekatan bunyi ya, dengan apa namanya, makhraj tertentu. Oke. Ini gambarannya. Kemarin sebenarnya ada satu lagi yang harus dibaca sebenarnya, yaitu bina. Tahu bina ya? Dah, Bina yang udah pernah dibahas kan? Oke. Nah, betul. Kalau sudah pernah dibahas, berarti itu adalah mukadimahnya sudah pas. Hmm. Ya, artinya bina itu adalah satu paket dengan kaidah ini. Ya, bina itu satu paket dengan apa namanya? Dengan kaidah. Karena bina itu adalah untuk memetakan di mana huruf yang sakit, kemudian di mana ada hamzah, dan di mana nanti ada oke, ada huruf-huruf tertentu yang memang harus ditanggulangi ya. Nah, ini sedikit sebelum ke kaidah kita silakan bisa diingat kembali tentang bina. Waktu itu sudah selesai semua kan? Bina Dah, itu dah. sampai selesai ya. Nah, waktu itu maunya diteruskan ke kaidah itu. Nah, jadi sebelum kita mempelajari tentang kaidah itu, kita harus memahami peta kata dasar.
Jadi bina itu adalah bangunan kata dasar. Nah, bangunan kata dasar itu pasti melibatkan huruf-huruf. Katakanlah kita contohkan eh, bunyi fataha. Fataha itu adalah sebuah bangunan kata yang terdiri dari komponennya adalah fa, komposisinya adalah fa, ta, ha, ya kan? Jadi bina itu adalah bangunan sebuah kata, kita umpamakan, kita contohkan sebuah kata fataha. Nah, fataha itu bisa menjadi satu bangunan kata karena ada komposisinya yaitu fa, ada ta, ada ha. Nah, dari komposisi yang ada itu kita lihat dengan dua saringan ini. Ada huruf yang sahih, sehat maksudnya. Ada mu'tal. Mu'tal itu huruf yang sakit. Adakah di dalam kata dasarnya itu huruf yang sakit atau tidak ada? Tidak ada. Kalau iya, Tidak ada. kalau tidak ada maka lari ke kanan. Sahih. Oke. Nah, sahih itu juga dibagi dua. Huruf-hurufnya itu adalah huruf yang salim, yang tidak bermasalah, atau huruf yang ghairu salim, yang tidak apa namanya, yang membawa masalah. Salim itu selamat, selamat dari masalah. Kalau ghairu salim itu tidak selamat, tidak selamat dari masalah. Nah, hurufnya itu sahih, sehat, tapi suka bikin masalah oleh apa namanya lisannya orang Arab. Apa itu? Ada dua problemnya. Yang pertama adalah mahmuz. Mahmuz itu hamzah. Ya, mahmuz itu hamzah. Jadi kalau ada hamzah itu ada potensi ada masalah. Mahmuz, ya. Seperti tadi yang diwakili kaidah 11. Yang kedua adalah mudha'af. Mudha'af itu huruf yang double. Huruf yang sama antara huruf kedua dan huruf ketiga. Nah, itu pun akan menimbulkan masalah. Nah, ini nanti di hanya kaidah 10 ya, yang mudha'af itu kaidah 10. Jadi langsung aja. Pokoknya kalau ada yang double hurufnya itu ada di kaidah 10. Tapi double-nya bukan tasydid biasa ya. Bukan double karena pola, bukan. Tapi double karena di luar pola. Di luar wazan. Saya ulang. Jadi kalau ternyata misalkan hurufnya tidak ada yang sakit, maka dia lari ke sini dulu. Tapi disaring lagi. Apakah melibatkan huruf-huruf yang bermasalah atau tidak? Kalau apa yang bermasalah, sehat sih, tapi ada hamzahnya. Sehat sih, tapi double. Ada yang double. Itu masalah. Kalau ada hamzahnya, maka masuknya ke mahfuz. Kalau tidak ada masalah, maaf, kalau ada yang double namanya mudha'af. Nah, kalau kemudian semuanya hurufnya itu seperti tadi kata fatahah, fatahah itu 3 huruf, semuanya itu adalah tidak melibatkan huruf yang sakit, fa, ta sama ha, tidak melibatkan hamzah, juga tidak melibatkan tasydid, tidak melibatkan huruf yang sama di huruf ketiga dan huruf kedua, maka dia benar-benar sahih. Nah, gitu ya, namanya dinamakan, oh binanya sahih. Tapi kalau kemudian ada hamzahnya, maka dinamakan bina mahmuz. Muz. Ya, mahmuz itu terdapat hamzah. Nah, nanti kalau mahmuznya, kalau hamzahnya di depan, di huruf pertama, namanya mahmuz fa. Kalau itu terjadi di huruf yang kedua, huruf tengah, namanya mahmuz ain. Dan bila terjadi di huruf yang ketiga, huruf hamzahnya itu ada yang di huruf yang ketiga, namanya mahmuz lam. Mahmuz lam. Kenapa ada fa, ain, lam? Ini dari kata fi'il. Ya, fi'il. Fi'il, fa, ain, lam. Jadi di huruf yang pertama itu adalah fa, huruf kedua itu ain, huruf ketiga itu lam. Dari kata fi'il, fa'ala. Dari kata fa'ala. Jadi kalau hamzahnya di depan namanya mahmuz fa, kalau hamzahnya di tengah namanya mahmuz ain, kalau hamzahnya di akhir namanya mahmuz lam.
Istilah fa, ain, dan lam itu adalah diambil dari kata fa'ala. Ya, kalau kemudian sebuah kata itu melibatkan huruf yang sama di huruf kedua dan huruf terakhir ketiga, maka namanya mudha'af. Nah, sampai sini bisa dipaham atau ambil contoh. Contoh, tadi fataha. Ada huruf yang sakit? Tidak Tidak ada. ada kan? Tidak ada. Ada hamzah? Tidak Tidak ada. Tidak ada. Ada yang Belum. sama hurufnya? Tidak ada. Tidak ada. Ya berarti sahih. Oke. Oke. Kemudian, misalkan bunyinya apa ini? Amaro. Amaro. Ada yang sakit? Tidak ada. Tidak Tidak ada, ada. tapi ada hamzah. Ada hamzah? Ada Ya. hamzah. Ada. Nah, berarti nanti namanya apa? Mahmud. Mahfuz. Mus. Pa. Mahmuz. Nah, hamzahnya di mana? Pa. Di depan. Di tengah, di depan. Namanya Mahmuz apa? Pa. Mahmuz Fa. Oke. Kemudian, ini bacanya apa? Saat Allah. Ta'ala. Ada huruf yang sakit? ada. Nggak Nggak ada. ada. Tidak ada. Ada hamzahnya? Ada di tengah. Ada. Tapi di tengah. Namanya? Namanya Mahfuz Mus. Ain. Ain. Mahmuz ya. Mahmuz Ain. Nah, oke. Mahmuz Ain. Sekarang, ini bacanya apa? Qoro'a. Ro'a. Ada huruf yang sakit? Tidak Tidak. ada. Tidak ada. Ada huruf yang double? Tidak Tidak. ada. Ada hamzah? Ada. Ada. Di mana tempatnya? Di Belakang. nomor Di 3. belakang. Namanya? Mahmuz. Lam. Mahfuz Ah, Lam. Mahmuz Lam. Udah, gitu aja kan? Gampang? Ya. Gampang. Tinggal yang double. Oke, yang double. Yang double itu misalkan. Apa bacanya? Ada. Madda. Madda. Oh, madda. Madda. Aslinya apa? Mim dal dal. Nah, berarti asli bunyinya madada. Madada. Ya, cuman kalau orang Arab itu kalau sudah sama, itu digabung aja pakai tasdid. Hmm. Nah, berarti kalau madada ada huruf yang sakit? Nggak Tidak ada. ada. Tidak ada. Ada hamzah? Tidak ada. Tapi ada yang double? Ada. Nah, ini namanya apa? Mu apa tadi? Mu- Muso. Mudho'af. Mudo'af. Ya. Mudo'af. Oke. Gitu. So, Nih. Ini bacanya apa? tabba. Tabbat yada. Nah, Tabba. tabbat yada abi lahabi wa tabba. Ya kan? Ya. Yang pertama pakai ta, yang kedua tidak. Oke, tabba. Huruf aslinya apa saja? Ta, ba, ba. Oke, ada huruf yang sakit? Tidak ada. Tidak ada. Ada huruf hamzah? Tidak Tidak ada. Tidak ada. Tapi ada yang double? Ada. Ada. Nah, Ba. seperti itu. Hmm. Ini juga begitu. Farro. Farro, Farro. Farro. tidak ada yang sakit, Tidak ada. tidak ada hamzah, Tidak ada. tapi ada huruf yang sama. Ro. Namanya apa? Mudho'af. Mudo'af. Mudho'af. Nah, ini semuanya sahih, tapi ada yang sahih betulan, sahih ya, fathah. Ada yang mudho'af, maaf, ada yang mahmuz, mulai dari mahmuz fa, mahmuz ain, dan mahmuz lam, dan ini adalah semuanya mudho'af. Kalau huruf double itu harus 2/3 ya, nggak mungkin 1/3. Kalau sudah 1/3 itu bukan mudho'af.
Hmm. Dan itu nggak ada. Ya. Mm-mm. Jadi yang namanya huruf yang sama itu, mudha'af itu pasti terjadi di huruf yang kedua dan huruf yang ketiga. 1, 2 Oke, nggak ada ya? nggak ada. Nah, 1, 2 itu nanti, itu urusan makhraj sebenarnya. Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Itu yang tadi namanya diakomodir di kaidah yang terakhir, 19 itu. Ya. Nah, oleh karena nggak bisa, maka didatangkan hamzah wasal. Itu nanti ya, di kaidah Ya. terakhir. Nah, sekarang kita lanjutkan di masalah bina tadi sebelum kita Mu'tal. ke kaidah ya, yaitu yang mu'tal. Mu'tal itu ada huruf yang sakit ya. Jadi mu'tal itu kalau tadi kan yang di kanan sahih itu kan nggak ada huruf yang sakit ya kan, cuman hurufnya bermasalah. Sehat sih tapi bermasalah. Yang buat bermasalah itu ada dua, ada hamzahnya atau ada huruf yang sama di huruf yang kedua dan huruf yang ketiga. Nah, yang bagian kiri itu di antara salah satu atau salah dua dari huruf dasarnya, tiga huruf dasarnya itu terdapat huruf yang sakit. Yaitu huruf yang sakit kalau di dalam petanya Bina itu dua, yaitu wawu sama iya. Karena kita sebut tiga, alif itu hanya sebagai pengganti dari wawu atau ya. Oke. Nah, sekarang kalau terdapat huruf yang sakit, huruf lah namanya, maka dibagi dua dulu. Ada yang sampai huruf sakit ya. Ada yang huruf sakitnya itu yang dalam kata dasarnya itu hanya satu, yaitu biharfin, satu huruf. Ada yang biharfaini, sampai melibatkan dua huruf. Jadi ada huruf yang sakit itu cuma satu, ada yang huruf yang sakit itu sampai dua. Jadi berarti kalau sampai dua itu yang sehat cuma satu, kan tiga huruf kan? Mm-mm. Tiga huruf itu kalau saya sakitnya dua berarti sehatnya cuma satu. Jadi lebih dominan sakitnya itu sudah komplikasi karena sakitnya lebih dari satu. Tapi kalau biharfin itu cuma satu saja huruf sakitnya, berarti yang dua itu sehat. Nah, sekarang kita urus yang satu huruf dulu, biharfin. Nah, kalau satu huruf, ada huruf yang sakit, wawu atau ya. Satu huruf, tapi di depan, kalau di depan namanya misal. Misal. Kalau satu huruf sakit, di huruf dasarnya berada di tengah, namanya ajwaf. Sedangkan kalau huruf yang sakit, satu huruf, ada di huruf terakhir, huruf ketiga, namanya naqis. Satu huruf yang sakit, bila di depan disebut Misal. misal. Satu huruf yang sakit, bila di huruf tengah, huruf kedua, dinamakan Waf. ajwaf. Dan bila satu huruf yang sakit berada di huruf yang ketiga, huruf terakhir, maka namanya Nakis. naqis. Biar mudah kita singkat MAN. Misal, ajwaf, naqis. Man. Misal, ajwaf, dan naqis. Nah, karena huruf yang sakit yang diperhitungkan di dalam kaidah, dalam bina ini adalah cuma dua, maka bila huruf yang sakit itu di depan, kita sebut misal kan? Misal, ya. Bila yang di depan itu huruf wawu, namanya misal wawi. Kalau yang di depan itu hurufnya ya, maka namanya misal ya'i. Ya. Jadi masing-masing dari misal, ajwaf, dan nakis itu terbagi dua, yaitu wawi dan ya'i. Disebut wawi karena hurufnya wawu. Oh. Disebut ya'i karena hurufnya ya. Bila di tengah, bila yang di tengah itu wawu namanya ajwaf wawi. Bila yang di tengah itu ya namanya ajwaf ya'i. Yang di akhir, bila yang di huruf terakhir itu adalah wawu, makanya nakis namanya nakis wawi. Bila yang di akhir itu adalah ya,
maka dinamakan nakis ya. Ya. Sampai di sini bisa nggak usah hafal, yang penting paham dulu petanya dan istilahnya. Kalau hafal tuh nanti bisa bisa ditangkap, bisa ya. Ya. Oke, itu petanya dulu. Yang terakhir, bila huruf yang sakit di dalam sebuah bangunan kata ternyata ada dua. Nah, dua itu namanya lafif. Wah, Lafif itu sebenarnya sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. lipat. Ya, berlipat ya. Berlipat-lipat itu hurufnya. Huruf yang sakitnya berlipat-lipat, ada dua. Nah, huruf yang sakit sampai melibatkan dua huruf di dalam sebuah bangunan kata itu ada dua. Yang pertama itu mafruk. Mafruk itu artinya terpisah. Kalau terpisah berarti ada di huruf utama dan huruf kedua, dipisahkan huruf tengah. Jadi yang sakit itu depan sama belakang. Jadi 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Jadi mafruk itu terpisah, maksudnya adalah di depan dan belakang nomor 1 sama nomor 3 dipisah oleh huruf yang kedua, huruf tengah. Yang kedua makrun. Makrun itu bukan terpisah, lawannya terpisah, yaitu bersanding. Dempet. Dia disandingkan dari kata korin ya, disandingkan, dempet, yaitu terjadi di huruf yang sakit itu di huruf 2 dan 3. Tidak ada 1, 2, nggak ada ya. Adanya 2 sama 3 atau 1 sama 3. 1, 3 atau 2, 3, nggak ada 1, 2. Jadi kalau berdempet itu nggak ada 1, 2, adanya di maaf, adanya ada di 2 sama 3. Kalau terpisah itu ada di 1 sama 3. Gitu. Jadi lafif itu terjadi di 1, 3 atau 2, 3. Tidak pernah ada di 1, 2. Nah, contoh. Kalau nggak ada contohnya, dulu contohnya apa? Yang ini satu huruf dulu ya. Satu huruf kalau di depan namanya misal. 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 Oke. Misal contohnya di yang wawi dulu. Misal wawi. Contohnya misalkan Wah, ada. wa ada. Ada huruf yang sakit Depan. di depan. Namanya misal wawi. Ya. Ini kalau wawunya di depan. Nah, kemudian ini ada ya saro. Ada huruf yang sakit Ya. di Depan. depan berupa ya. Ya. Jadi kalau wa ada itu misal wawi, kalau ya saro itu misal yai. Sama-sama di depan, cuman beda huruf. Karena huruf yang sakit cuma dua, wawu sama ya. Alif itu pengganti. Jadi misal wawi sama misal yai. Ya, i. Kemudian yang di tengah, misalkan ada kola. Kol. Kemudian ada Di tengah. kalau di tengah itu, kalau yang 3 huruf itu pasti tidak akan pernah menampilkan wajah asli. Misalkan wawu, nggak akan kelihatan tuh wawu. Iya pun nggak akan kelihatan. Pasti diwakili oleh alif tuh. Alif Alif. baru muncul tuh. Dia hanya mewakili. Jadi kola itu mewakili wawu. Karena asalnya kowala. Saro, alifnya mewakili ya. Karena asalnya adalah sayaro. Kenapa kok bisa diwakili wawu? Ini kaidahnya nanti ya. Kaidah 1. Ini kaidah 1.
Oke, sekarang Nakis. yang di akhir. Nakis. Yang wawi itu dulu contohnya apa? Da'a. Oh ya. Ya. Nah, kalau di akhir tuh lebih relatif lebih mudah daripada kalau di tengah. Kalau di tengah itu, nih, kalau di tengah wawu sama di tengahnya ya, itu penampakannya sama. Sama-sama alifnya alif yang tegak lurus ke atas. Karena di tengah itu nggak boleh, yang di tengah itu tidak istilahnya kalau bahasa guyonannya begini. Kalau yang duduk di tengah itu jangan yang gendut, nanti nggak muat. Jadi harus cari yang ramping. Jadi alifnya harus milih alif tegak lurus, bukan Arif alif, kurus. Oke. iya, bukan alif yang bengkok itu menghabiskan tempat. Hmm. Jadi alif bengkok itu tidak ada di tengah, nggak ada cerita. Alif yang bengkok itu hanya ada di akhir, di belakang, ya. Oke. Nah, itu artinya apa? Untuk membedakan wawu sama iya, bila di tengah itu susah. Kita harus mencari mencari padanan ini apa namanya? Pola-polanya. Untuk memastikan dalam sekali pandang, oh ini aslinya wawu alifnya, oh ini asalnya ya, itu nggak bisa. Tidak bisa sekali pandang kecuali sudah kenal. Untuk menentukan bahwa di balik alif itu ada huruf apa, ada huruf wawu kah, atau huruf ya kah, untuk yang di tengah sekali pandang tidak bisa. Tapi kalau di akhir itu bisa sekali pandang. Bila yang 3 huruf ya, masih pola yang dasar seperti ini, itu gampang. Karena kalau alifnya tegak lurus, itu berarti asalnya wawu. Ya, kalau alifnya itu tegak lurus begini, itu pasti asalnya adalah wawu. Bila aslinya itu ya, kalau di akhir, itu pasti alifnya bengkok. Nah, waktu itu kita contohkan hada. Ya. Ada. Nah, ini huruf terakhir adalah alif. Ya, alif. Ini bukan apa namanya? Bukan ya ini ya. Ini bukan ya, tapi alif. Alifnya alif bengkok. Namanya alif maksurah namanya. Nah, kalau alif maksurah berarti ini asalnya adalah ya. Jadi kita nggak usah nyari di kamus. Tapi kalau kola sama saro itu harus nyari di kamus tuh. Kalau kita nggak ketemu-ketemu, harus nyari di kamus. Untuk menentukan bahwa alifnya itu berasal dari wawu atau backgroundnya adalah ya. Berbeda dengan yang di akhir. Yang di akhir itu kelihatan, sekali pandang bisa kelihatan. Oh, ini alifnya lurus. Ah, wawu nih. Oh, alifnya bengkok. Ya ini. Jadi lebih cepat untuk memastikan bahwa di balik alif itu ada huruf apa? Apakah ada wawu atau ya. Nah, oke. Bisa dipaham ya dengan contoh ini? Baik, sekarang tinggal satu contoh lagi yang hurufnya double. Maaf, yang 2 huruf. Yang terpisah. Ya, If. yang terpisah itu kemarin contohnya waqa. Ada 2 huruf yang sakit, yaitu yang pertama wawu, yang kedua adalah alif bengkok di akhir. Berarti huruf yang sakit ada 2. Di huruf pertama dan huruf yang ketiga berarti dia terpisah atau berbarengan. Berdempet. Terpisah. Terpisah. Namanya Mahruf. lafif Mafruq. mafruk. Nah, Afif mafruq. Nah, ada juga yang model yang kedua. Nish, apa bacanya? Lafif makhruf. Makrun. Bacanya apa itu? Syawa. Tawa. Syawa. Cawa. Nah, syawa itu berapa huruf yang sakit? 2. 2. Di Nomor huruf 2, berapa? 3. Nah, 2, 3. 3. Dia berbarengan itu, berdampingan. Kan namanya lafif makrun. Oke. Udah ya. Ini udah lengkap nih contohnya bina tadi itu. Ya. Dari bina itu yang macam-macam itu
ini contohnya sudah tercover semua, sudah ada perwakilannya semua, ya. Jadi itu baru kemudian kita ke bina ke apa namanya kaidah. 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 Nah, sekarang kita buka kaidah 1, kan? 1 kan? Ya. 1, 2, kemudian 8, 9, dan 12. Nah, untuk pembacaan pertama sekaligus 1, 2, 12. Gitu ya. 1, 2, 12. Nah, baru nanti 2 sama 8, 2 sama 9. Itu biasanya begitu. Ibaratnya kalau orang tukang pijit itu anatominya begitu tuh. Ngurutinnya. Ya, rutinnya begitu. Nah, sekarang kaidah pertama kita baca ke terjemahannya aja. Nggak usah Arabnya ya. Kalau mau dihafal nggak apa-apa. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya, waktu dulu masih kecil belajarnya juga nggak ngerti. Karena masih kecil suruh hafalan. Kita taharrakatil wawu wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi. Kayak gitu. Jadi nggak ngerti itu. Pokoknya disuruh ngapalin. Oke, sekarang di terjemahannya. Apabila ada wawu atau ya yang hidup. Hidup itu maksudnya bisa A, I, U. Berharokat ya. Bebas deh. Mau fathah, mau kasroh, mau dhamma silakan. Yang penting hidup, tidak sukun. Kemudian sedangkan huruf yang sebelumnya masih dalam satu kata, kita jadi nggak pernah bahas beda kata. Itu nggak ada urusan. Kita semuanya selalu akan berbicara dalam satu frame. Satu kata yang sama. Jadi sedangkan huruf sebelumnya masih dalam satu kata itu berharokatnya fathah. Jadi wawu atau ya jatuh setelah fathah. Maka wawu atau ya itu harus diganti alif. Wawu atau ya itu harus diganti alif. Itu ketentuannya begitu. Di bawahnya ada contoh. Ini asalnya kowama. Kowama. Kalau ditanya kowama itu binanya apa? Nah, sekalian menerapkan tadi pelajaran yang tadi gini. Kowama, Oh, itu yang tengahnya sakit. ya apa namanya? Berarti namanya mukal. Makmus. Ayo. MAN. MAN. Oh, Berarti A. MAN. Juaf. Aswaf. Ajwaf. Aswaf. Nah, karena Iya, berupa wawu, maka namanya ajwaf wawi. Aswaf. Wow. Ajwaf wawu. Oh ya. Ajwaf wawi, bukan wawu. Wawi. Ajwaf wawi. Kalau ajwaf wawu itu kita itu bahasa Indonesia. Ajwaf wawu. Nah, sekarang karena dia mengikuti pola 3 huruf yaitu fa'ala, ya kan? Maka bunyinya qawama, ya kan? Jadi wazan itu pola ya. Ini nih. Ada wazan, kita bacanya dari kiri aja nggak apa-apa. Asalnya dari kanan karena bahasa Arab ya. Nanti sudah di translate jadi dari kiri ke kanan. Oke. Qawama itu kok bisa? Kan asalnya kan nggak ada harokatnya kan? Qaf, wawu, mim. Kok tahu bunyinya qawama? Karena wazan itu timbangannya, polanya fa'ala. Karena fa'ala maka bunyinya qawama, fathah semua maksudnya. Nah, terus kita lihat sekarang. Ada huruf yang sakit nggak? Ada Iya. kan? Iya. Oke. Ada huruf yang sakit. Huruf yang sakit itu berupa apa? Wow. Wawu. Hidup atau sukun? Hidup. Nah, sedangkan sebelumnya itu berarti apa? Huruf apa? Qaf. Pak. Kanan, Kof, iya, sebelah kof, kanan, salah. sebelah kanannya. Ya. Berharokat apa? Fathah. Mata. Nah, bila wawu sesuai dengan kaidah tadi kan? Apabila ada wawu atau ya jatuh setelah harokat fathah, maka harus diapakan? Wawu yanya Alif. diganti alif. Nah, jadinya dari qawama menjadi Koma. Koma. qoma. Sama tadi kola juga begitu. Kola yang artinya berkata, itu asalnya kowala. Tapi nggak pernah kita mendapatkan kata kowala di dalam Al-Quran Iya. mulai dari Kola.
Mulai Kol, dari Fatihah sampai An-Nas nggak pernah kita semua mendapatkan kata koala. Pasti kola. Wa lah. idh kola. Tapi Kol apa atau ceritanya? kol. Kok tiba-tiba kola? Kola itu kan 3 huruf. Tapi padahal 3 huruf itu mestinya harus hidup semua. Kenapa hidup semua? Karena polanya fa'ala. Kenapa kola itu kok hidupnya cuma 2, yaitu kof sama lam. Atau Oh, koma, hidupnya cuma kof sama mim. Kenapa alifnya nggak cuman manjangin saja kof. Dia tidak punya bunyi Karena sendiri. dia pengganti wa. Nah, Wow. kenapa bisa begitu? Berdasarkan kaidah ke-1. seru. Jadi ada referensinya gitu ya. Jadi kita tidak asal main ganti-ganti aja. Nah, diganti itu karena ada alasan. Bukan bukan asal ganti gitu ya. Tapi karena ada alasan. Oke. Yang kedua, ini contoh yang kedua adalah baya'ah. Ya, baya'ah. Baya'ah itu hurufnya, ada huruf yang sakit nggak? Ada. Ada. Hurufnya yang sakit itu hidup atau mati? Hidup. 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 Jatuh setelah harokat apa? Fathah. Berarti ketentuannya harus diapakan itu huruf yang sakit itu. Ganti alif. Maka bunyinya menjadi ba. Ba. Oh, ya. Berarti begini, kalau seandainya begini, ketika huruf yang sakit itu mati, bisa nggak masuk kaidah ini? Tidak. Tidak. Enggak. Nah, itu yang penting ya. Tidak bisa. Nah, jadi kalau hurufnya itu mati, meskipun dia jatuh setelah fathah, maka berdasarkan kaidah 1, itu tidak bisa diganti oleh alif. Jadi diam saja. Ya. Tidak bisa diganti apa-apa. Contohnya, pengen contoh. Nih contohnya. Yang nggak bisa diganti. Di Al-Quran sering menemukan kata baina. Ya. Baina. Baina aidihim. Baina. Sekarang ini baina itu ada berapa huruf? 3. 3. Oke, ada huruf yang sakit nggak? Ada. Ada. Apa hurufnya? Ya. 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 Ya, oke. Mati atau hidup ya? Mati. Nah, karena mati meskipun dia jatuh setelah fathah, ya biarin aja. Oh, gitu. Nggak bisa jadi bana. Nggak bisa masuk karena kaidah yang pertama tadi, kaidah 1 itu mengatakan wawu atau ya-nya hidup. Nggak boleh sukun, nggak boleh mati. Contoh yang wawu. Nih, wawu. Wawu ada kan di Al-Quran kan? Ya. Oke. Ada. Wawu kok. Ada huruf yang sakit? Ada. Ada. Wawu. Mati atau hidup? Mati. Nah, karena mati maka nggak boleh diganti-ganti. Udah biarin aja begitu. Oh. Nggak ada masalah. Orang lisan Arab tuh nggak ada masalah kalau mati. Yang bikin masalah itu kan kalau hidup. Sama kayak orang pun begitu. Itu Yang bikin bikin masalah. masalah. Oh, yang udah mati aja ya. Nggak bikin masalah. Nggak bikin masalah. Ya, yang bikin masalah itu kalau hidup. Makanya tahu kok. Kok mati ya udah biarin aja. Mau diapain? Nah, kalau hidup tuh harus diurus. Harus diapakan, harus diperlakukan begini, harus diganti ini untuk menyesuaikan dan lain sebagainya. Jadi butuh penyesuaian kalau hidup itu. Tapi kalau Hidup tapi sakit, jadi harus diurus. ya hidup karena sakit maka harus diurus. Nah, cara ngurusnya ada aturannya. Harus dibeginikan, harus dibegitukan dan seterusnya. Oke, kalaupun toh diganti alif kalau di tengah jangan alif yang gede. Jangan alif yang menghabiskan tempat. Alif yang simple Tegak yaitu lurus. alif tegak. Kurus, yang kurus. Itu kalau di tengah. Kalau di akhir ya silahkan. Oh ya. Itu karena ngurusi yang masih hidup ya. Huruf yang hidup seperti itu. Memang harus diurus. Harus banyak penyesuaian lah ya. Jadi seperti itu. Jadi apa nama istilahnya? Huruf belajar huruf Arab itu kadang-kadang itu bisa kayak belajar hidup itu, belajar kehidupan.
Jadi bisa ditarik ke sana kemari. Oke, baina dan fauqa itu adalah dua contoh dari apa namanya sesuatu yang tidak bisa dijamah oleh kaidah satu. Kenapa? Di situ jelas kaidah satu tidak membahas huruf yang mati. Disyaratkan hidup untuk bisa diganti menjadi alif, baik wawu maupun ya. Itu yang harus digarisbawahi. Harus hidup, nggak boleh mati. Jadi kalau yang ini koma selalu jadi koma apa tetap Iya, koma. selalu? Selagi kalau bunyinya fa'ala, ikut Ah. wazan fa'ala ya koma terus. Oh, jadi nggak pernah ada Kowama. Nggak ada. Ya sama yang gampang itu ini. Kola pernah nggak ketemu ya, kowala? ya Nggak nggak. ada. Dibuka dari Fatihah sampai An-Nas tuh nggak ada kowala. Tapi aslinya koala. Asalnya Ya, kowala. ah, Kenapa oke. kita perlu peduli dengan huruf aslinya? Kenapa kita perlu peduli dengan huruf aslinya? Itu untuk modal kita mencari arti di dalam kamus. Hmm, Itu kalau kita nggak tahu kan nggak mungkin toh bahasa asing itu kita tahu semua itu kan nggak mungkin. Kadang bahasa Indonesia saja kita masih buka kamus. Makanya ada kamus besar bahasa Indonesia kan, KBBI Eh, itu. Jadi ya. di kamus nggak akan pernah ada koala, Nggak adanya ada. koala. Oh. Mencarinya, cara mencari ya. Jadi yang tampil itu pasti kola, tapi cara mencarinya entry-nya itu di huruf qaf, wawu sama lam. Oh. Jadi nyari entry-nya di mana nih posisi kamusnya itu. Hmm. Di entry huruf qaf, huruf tengahnya wawu dan huruf tengahnya lam. Jangan dicari di huruf alif, nggak akan ketemu. Alif itu nggak punya tempat, adanya itu hamzah. Ya. Tapi kalau Oke. taunya Ustadz kan kalau yang ya juga yang saro itu juga kan ya. Kalau Paling kita misalnya nggak tahu itu wau apa ya, gimana? spekulasinya cuma dua. Jadi Oh, cari misalkan dua. ya, jadi misalkan saro ya, nyarinya di sawaro, oh nggak ada ya, berarti kita beralih ke sayaro, udah pasti ketemu. Oh gitu. Ya, pasti ketemu. Jadi nggak usah ke berapa itu Sangat 28 huruf yang lain. ya ya. Ya, Jadi nggak perlu dua. kita mencari ya mengeksplor semua huruf hijaiyah. Oke. Nah, tapi cukup dimuter di dua itu aja. Kalau nggak wow pasti ya. Kalau nggak ya pasti wow. Gitu ya. Oke. Itu kaidah satu. Gimana kaidah satu sudah masuk? Ya. Ya Oke. sudah. For now. Sekarang kaidah dua. Kaidah dua. Nah, kita baca dulu ya. Apabila ada wawu atau ya, masih pembahasannya wawu dan ya. Yang hidup. Apa Ya. tuduh pada kasus Oke, ajwa. ini kalimatnya agak lengkap ya. Nanti akan saya singkat. Kita baca lengkap. Apabila ada wawu atau ya yang berharokat atau hidup pada sebuah kata bina ajwaf. Bina ajwaf itu maksudnya ada di tengah. Tengah. Heeh. Jadi huruf wawu atau ya-nya ada di tengah. Ya. Ya, wawu atau ya-nya tersebut berada di tengah kata pada kata dasarnya. Sedangkan huruf sebelumnya adalah huruf sahih yang mati. Sebelumnya ada huruf sahih yang mati. Sahih itu sehat. Mm-mm. Maka harokat wawu atau ya itu harus dipindahkan ke huruf sahih yang mati itu. Bisa dipaham nggak? Susah kan? Ya. Susah Kita susah kita banget. kita Lukir, kita, lukir. kita ambil mudahnya. Kita ambil Ya. mudahnya. Nah, begini. Jadi harus ada solusi bagaimana cara memudahkan. Nah, Oke. gini. Ada kata dasar qaf, wawu, lam. Hmm. Sebelumnya kita kasih dulu ada pola fa'ala pada fi'il madhi. Ya. Ya. Kemudian fi'il mudhari'nya pola Ya, satu, pola satu dulu. Yaf'ulu, Lalu. ya, au ya. au, yaf'ulu. Oh ya. Tuh. Oke. Oke. Nah, sekarang ini kan
kita nggak usah kasih harokat dulu. Ada kof, wawu, lam. Oh. Kalau diikutkan fa'ala, maka bunyinya Eh, Kowala. wulu. Kowala. kowala. Ini Kowala. Oh iya ini ikut atasnya, ikut atasnya. koala. Oke, kowala, ya kan? Ya. Apakah kita nanti ketemu kowala? Tidak. Kenapa tidak? Kola. Karena waw di tengah mati. Karena ada kaidah satu berbunyi. Ya. Eh, Ko- yang kalau Fala. Nah, Kola. ganti pasti nanti jadinya apa? Kola. Kola. Karena kaidah berapa? Satu. Kaidah Satu. satu. Oke, kola. Nah, sekarang ini kalau diikutkan atasnya, ikut polanya, maka bunyinya apa? yakulu. Ya. Ulu. Ya, kok Wulu. lu. Susah. Nah, gini. Ada huruf yang sakit? Ada Ada wow. Apa? Wow. Wow. Huruf yang sakitnya hidup atau mati? Hidup. 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 Oke, sebelumnya wawu itu ada huruf Mati. huruf apa? Mati. Kof. Oke. Ada kof. Sohih tapi mati. Kof itu sehat apa sakit? Sehat. Sehat. Mati atau hidup? Mati. Nah, yang Oh, sehat. huruf sebelumnya sohih yang mati. Ya, Oke. sehat, sahih, sehat, mati. Nggak terima dia. Orang saya sehat kok mati. Oke. Maka tukar itu nyawanya. Hmm. Mendingan yang sakit aja dimatikan gitu. Nah, jadi ditukar menjadi Yako. Yaku. Oh. yaku. Yakulu. Yaku. Puluh. Gantinya. Tetap. Ya. Jadi ini tukar. Jadi Oh, yang sehat. harokat wawu adalah dipindahkan ke huruf yang sahih mati itu. Yang sehat kok mati, sakit kok hidup. Tukar-tukar deh, ya, tukar tempat. Mendingan yang mati itu yang sakit. Nah, yang apa namanya? Yang hidup itu yang sehat, nah, gitu loh. Kalau bahasa ininya, bahasa gampangnya di kaidah dua itu. Jadi apabila ada huruf yang sakit, dia hidup, tapi sebelumnya ada huruf yang sehat tapi mati, maka harokatnya harus ditukar, dipindahkan. Harokat yang sakit itu harus dipindahkan ke huruf sahih yang mati sebelumnya. Benar-benar langsung pindah ya Pak ya hurufnya. Langsung pindah aja, ya, langsung pindah. Jadi bacanya bukan yakulu lagi, tidak yaku, tapi yaku. Ya. Sudah? Oke. Bisa dipaham nggak kaidah dua ini? Bisa sih. Bisa. Oke. Sekarang, Dulu dong. Contoh. oh ini contohnya ini. Contoh ini. Ini langsung contoh. Yakumu. Ya. Dari Yakumu. yakulu menjadi yakul. Yakulu menjadi yakul. Sudah? Jadi intinya pokoknya kalau ada dua huruf berjejer, di mana huruf yang sakit itu Mati. Ya, ini kaidah gini. Kaidah dua ini pasti hanya terjadi pada ajwaf, huruf sakitnya di tengah. Ya, di tengah. Ya, nggak akan sakit. terjadi di kalau huruf sakitnya itu di depan. Jadi pokoknya kalau ada huruf sakit tapi dia berharokat sebelumnya huruf sehat tapi mati. Nah, yang sehat yang huruf sakit tapi hidup ini tuker gitu ya. Tukar barisnya itu dikasih. Jadi harokatnya dikasih ke yang hidup. Tahu nggak arti harokat itu apa? Tanda baca, bukan? Bukan. Tanda artikulasi. Harokat itu makna bahasanya secara apa makna itu?
etimologisnya ya. Jadi makna apa adanya. Harokat itu gerakan atau bergerak. Nah, orang yang bergerak itu biasanya mati atau hidup? Yang bergerak hidup. Hidup. Nah, makanya kalau yang mati kok gerak-gerak, itu kan menakutkan. Makanya dipindah. Jadi harokat itu artinya gerakan atau bergerak. Harokat itu gerakan. Jadi yang hidup, yang sakit itu, huruf yang ilah itu tidak layak punya gerakan ketika di sampingnya ada yang sehat tapi tidak bergerak. Maksudnya tidak berharokat. Harokat itu kan lawannya apa? Mati. Sukun. Sukun. Oh ya, harokatnya bergeraknya. Sukun itu apa? Mati. Sukun kok mati. Dari kata sakinah apa? Tenang. Tenang, nggak gerak-gerak. Itu sukun. Jadi sukun itu nggak perlu digerakin. Mulut kita maksudnya ya. Jadi yang perlu digerakkan itu kalau ada huruf yang berharokat. Harokat itu maksudnya bergerak itu apa ya, mulutnya bergerak. Karena ada Jadi bunyi. maksudnya relevannya ke sini gimana? Yang huruf sehat itu harusnya berharokat. Ya gitu. Ya kalau ada, jadi kalau ada yang mati, maka harus dipindahkan. Kalau hidup semua ya nggak usah. Ya, jadi kalau ada sebelumnya itu huruf mati, maka harokat dari huruf yang sakit itu harus diberikan, harus dikasihkan ke yang sebelumnya yang mati, tapi sehat. Jadi gini, pokoknya kaidah 2 ini yang layak berharokat adalah huruf hidup gitu aja ya. Huruf yang nggak sakit gitu. Benar nggak? Kalau berdampingan. Berdampingan. Nah, Jadi yang layak diberi harokat adalah huruf yang sahih kalau dia berdampingan. Yang huruf sakit ya udahlah mati aja deh gitu kan. Ya, dimatikan. Dikorbankan gitu. Dikorbankan gitu ya. Di sini kan huruf matinya yang wawu, ya kan? Yang huruf yang sehat, yang qaf, ya kan? Nah, qaf ini ya harus dihidupkan karena dia lebih layak untuk hidup. Yang wawu karena huruf sakit, ya udah dia dikorbankan, dimatikan gitu ya? Ya, kurang lebihnya begitu. Jadi kaidah 1 sama 2 sudah ya? Ya. Oke. Habis itu kaidah ke-12. 12. Jadi kan belum dulu ya? 12 dulu ya? Iya, karena itu akan apa ya, ibaratnya Bukan itu, pijatnya itu tadi, Bun. ya pijat urat ini ceritanya. Irat. Ya, jadi harus nyari anatomi ini. Oke. Ya. Pijat refleksi, sakit kepala nggak harus kepalanya yang dipijit gitu. Bisa jadi dicari saraf-sarafnya ya. Ke-12. Jadi ini kita lari ke 12. Oke. Coba kita baca. Pada dasarnya wawu dan ya yang mati dan jatuh setelah fathah tidak bisa diganti alif. Ya kan? Yang tadi ya, yang baina ya. Kan? Baina fauqa itu kan pada dasarnya kan? Pada dasarnya wawu dan ya yang mati, saya ulang, pada dasarnya wawu dan ya yang mati dalam kurung sukun dan jatuh setelah fathah atau meskipun jatuh setelah fathah tetap tidak bisa diganti alif. Ya kan? Di situ saya kasih keterangan karena pada kaidah 1 keduanya bisa diganti alif bila keduanya dalam keadaan hidup. Ya. Gitu kan? Benar kan? Ya. Oke. Jadi kalau mati ya nggak bisa. Contohnya tadi baina fauqa. Kecuali, nah ini penting. Kecualinya. Jadi kaidah 12 ini adalah pengecualian kaidah 1 sebenarnya. Makanya kita langsung ke sini. Oke. Nah, jadi kaidah 12 itu adalah eksepsi ya. Jadi pengecualian pada kaidah 1.
kecuali bila sukun keduanya, sukunnya wawu atau ya itu tidak asli. Loh, kok tahu sukunnya asli atau bukan itu dari mana kan gitu kan? Karena sukunnya itu akibat pertukaran harokat dengan huruf sebelumnya yang terjadi pada kaidah Karena dua. adanya kaidah dua. Ada Nah, satu. ya, Kaidah jadi dua. iya, kaidah dua betul. Jadi begini, kaidah 12 Oh, iya. itu, Itu loh. kaidah iya, iya, 12 iya. itu ada 2 Mengukir poin. tadi. Eh, Jadi kaidah 12 itu ada 2 poin. Yang pertama, kaidah 12 itu adalah pengecualian dari kaidah 1. 12 itu pengecualian dari kaidah 1. Yang kedua, kaidah 12 tidak akan pernah terjadi sebelum didahului kaidah 2. Jadi ada proses pendahuluan kaidah 2 dulu. Makanya kaidah 12 itu selalu melibatkan 1 sama 2, yaitu 12 kan? 1 sama 2 kan? Biar mudah. Jadi Iya. kaidah 1 sama 2 kan 1 sama 2 digabung jadi 12. Jadi biar mudah mengingat kaidah 12 itu karena ada kaitannya dengan kaidah 1, juga pasti ada kaitan dengan kaidah kedua. Pengecualian dari kaidah 1, kelanjutan dari kaidah kedua. Saya ulang, kaidah 12 itu adalah ada 2 poin. Yang pertama, pengecualian kaidah 1. Yang kedua, kelanjutan dari kaidah 2. Itu apa? Kaidah 12. Ya. Oke, sekarang nih contohnya nih. Ada ajwaba sama abyana. Oke, saya kasih contoh yang lain aja ya. Di lembar yang lain. Nah, yang itu aja ya. Misal, tadi kan 3 huruf. Sekarang kita yang 4 huruf. Ikut wazan af'ala. Af'ala. Ya. Nah, af'ala ini coba kita ikutkan wazan af'ala, pola af'ala dari kata dasar jim, wawu, ba. Oke. Ajwaba. Maka bunyinya adalah ajwaba. Ajwaba. Ajwaba ini ada huruf yang sakit atau tidak? Ada di wa. Nah, wawunya hidup atau mati? Wawunya hidup. Wawunya hidup. Sebelumnya? Mati. Huruf sehat. Berarti huruf sehat tapi mati. Kaidah 2 jadinya ganti. Ya, jadinya bagaimana? Ajawab. Ajauba. Azauba. Ajauba. Oke, sudah ya? Kaidah 2. Nah, berarti kaidah 2. Berarti wawunya mati atau hidup? Sebetulnya tadinya hidup. Hidup. Ya. Sekarang jadinya mati. Jadi mati. Nah, sekarang gini. Sebelumnya wawu itu ada huruf yang ada fathah nggak? Ada fathah. Fathah. Oke. Kalau ada wawu jatuh setelah fathah, kalau dia hidup kan harus diganti apa? Alif kan? Diganti alif. Nah, itu kalau hidup. Nah, Ya. sekarang ini wawunya mati atau hidup? Mati. Nah, tapi ditanya dulu, matinya asli atau karena akibat pertukaran, kan gitu kan? Akibat pertukaran. Nah, kalau akibat pertukaran baru boleh diganti alif. Nah, kaidah berapa dasarnya? Kaidah 12. Kaidah 12. Jangan pakai kaidah 1. Kalau pakai kaidah 1 belum ada penjelasan. Yang penting kalau mati saja itu nggak boleh diganti kan gitu. Ya. Kemudian dikecualikan di kaidah 12. Oh, nanti dulu. Kaidah 1 nanti dulu. Lihat dulu kaidah 1 itu apa namanya? Matinya asli atau ada proses kaidah 2. Karena ini wawunya itu matinya tidak asli karena akibat pertukaran pada kaidah 2, maka boleh nggak diganti alif? Boleh. Bukan hanya boleh, harus. Harus. Nah, Mandatori. menjadi Ajaba. Nah, selesai.
Pak Ustadz, kenapa nggak, ya udah kan artinya nggak sama ya, Bu? Maksudnya kenapa nggak pakai wajib aja? Karena susah Orang ngomongnya. orang Oh, Bermasalah. Arab, orang Orang Arab Arab, susah ajauba, ngomongnya. susah. Azaba. Oh, Iya. karena kita Jadi ngomong ya. kaidah ini diadakan untuk mempermudah lisannya orang Arab. Jadi Hmm, mereka itu begitu ngomongnya. Nah, agar orang non Arab itu gampang mempelajari, dikasihlah kaidah-kaidah kisi-kisinya. Kaidah, oke, Rule-nya. Jadi biar nyari kata dasarnya nggak susah. oke. Jadi kaidah ini diciptakan, dibikin, dibuat Ya, ketika apa namanya menghadapi fenomena di iya, lapangan. iya, Kenapa bisa begini? Bukannya aslinya begini. Mestinya begini dong bunyinya. Oh, karena begini loh. iya, Gitu. iya, iya. Oke, Nah, oke. maka dibikinlah sebuah aturan. Ada pakemnya gitu ternyata. Setelah diteliti, kok mesti kalau ada begini mesti begini, kalau ada begini mesti ngucapnya begini. Oh, itu begini kaidah. Akhirnya dibikin. Hmm, Jadi kaidah itu dibikin kemudian setelah ada ya, fenomena di lapangan, fakta di lapangan. oke. Jadi bukan kenapa nggak begini aja? Ya kita nggak ada masalah karena bukan kita yang punya bahasa kan, nggak keberatan lisan kita, tapi lisan mereka punya masalah gitu kan. Kalau jadi Ya, bahasa Arab itu pengennya simpel, Hmm. ya pengennya simpel, enak diucapkan, kalau perlu bahkan kalau bisa ngomongnya cepat. Ya, kalau begini ajuaba kan susah. Ada Oh, nyantol-nyantol tuh nggak mau mereka itu. oh, jadi maunya langsung. Langsung aja apa. Azaba. Ngapain harus aju? Susah Oh, ngomongnya. tak banyak desis. Iya. Oke ya. Jadi udah bisa kan? Oh, Oke. ya. Jadi kesimpulannya kaidah 12 tidak akan pernah terjadi tanpa kaidah 12. Itu saja. Ya kan? Pasti ada kaidah 12 tuh. Setelah terjadi pelukiran ya, Ya, harokat. ya kayak catur itu, lukir. Mikir dulu. Lukir dulu. Nah, bisa ya? Ya. 1, 2, 12 dulu. Enggak. Ah, oke. Nah, 89 tuh gampang. Oh, 89 itu gampang. Iya, gampang coba. Udah 5 dulu deh. Ngebul nanti kalau enggak. Ini karena ini harus satu ini biar Satu apa? paket. Satu Iya, seri. biar satu paket. Jadi langsung begitu kasus langsung tetap 1, 2, 12, 89. Gitu. Oke, Jadi kalau 8. dipisah itu malah bingung nanti. Bingung. Oke, Pak. Oke. Ini 12 sudah ya, sekarang 8 deh. Kalau 8 tuh mudah. 8 itu cuman begini tuh. Iya. Berada setelah kasrah mau Oke. isim. Ya udah, jadi wawu harus diganti ya gitu aja. Ya, apabila wawu berada sesudah kasroh, maka wawunya harus diganti ya. Tuh. Udah gitu aja kan? Ya. Nih contohnya. Jadi gini, kayak 8 ini kalau boleh ada catatan, bisa berdiri sendiri. Maksudnya berdiri sendiri itu ya sendirian kok, bisa bisa Alone. one man show ya. Bisa dia berjalan sendiri, bisa juga karena didahului oleh kaidah 2. Itu lagi-lagi kaidah 2 punya peran di sini. Ya. Ini contohnya yang di bawah. Rodiwa, wawu kan? Memang aslinya bunyinya rodiwa. Karena wawu jatuh setelah kasroh, maka langsung aja dia diganti nama Rodi. Oh, rodia. Rodia, bukan rodi, rodia. Hidup juga. iya. Oh. Ya, rodia. Wah, susah gitu mereka. Ya, rodiwa, ya udah rodia. Karena jatuh setelah kasroh, ya udah diganti ya aja. Nah, kalau ini sama. Mi'adun, karena wawu jatuh setelah apa namanya? Kasroh. Kasroh, ya udah ganti ya aja menjadi mi'ad. Mi'adun. Mi'adun. Ya kan? Iya mati. Kalau ada Nah, ya sama. mati ya mati, hidup ya hidup gitu kan. Innaka la tukhliful mi'ad.
Itu asalnya mi'ad gitu asalnya. Oh, pantesan miwat susah. Miwat. Susah. Iya kan? Kita aja susah apalagi orang Arab. Mi'ad susah. Apalagi orang Arab itu kalau bisa mengurangi ekspresi monyong. Apa namanya? Iya. Ya nggak mau mereka. Kalau bisa itu mau digantinya di agar landai soft. Oke ya. Jadi kaidah yang ke-8 ini bisa berdiri sendiri. Ini kebetulan contohnya dua-duanya berdiri sendiri, Ya. mandiri gitu ya. Ada yang karena memang sebab kaidah 2. Nah, nanti kita contohkan. Kaidah 9 sekarang. Nah, kalau kaidah 9 ini hampir dipastikan selalu didahului oleh kaidah 2. Wow. Nah, ya, jadi nggak bisa bandiri dia. Coba. Kaidah 9 bunyinya apa? Bila wawu atau ya mati bertemu dengan huruf lain yang juga mati, harus dibuang. Ya, dibuang malah. Nggak bisa disebutin soalnya kalau dua-duanya mati. Nggak bisa. Jadi yang dikorbankan adalah yang sakit. Kalau ada huruf yang sakit, mati. Ada huruf yang sahih, mati. Ya, Yang dimatikan adalah yang mati. Yang sakit. Yang sakit. Yang dibuang. Ya. Oke. Ukul. Oh ya. Menjadi kul. Nah, oke, nanti kita contohkan aja di yang lebih mudah. Oke. Kaidah 9. Ya, contoh lagi ya, misalkan masih af'ala. Af'ala, ya kan? Kita bikin lagi. Af'ala. Fi'il mudhari'nya apa? Yaf'ulu. 4 huruf. Yuf'ilu. Yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Kita pisah. Af'ala yuf'ilu. Oke, sekarang kita ambil, misalkan ini kita nanti bikin contoh yang hurufnya itu qaf, wawu, mim. Oke. Sekarang af'ala dulu yang fi'il madhi. Kalau begitu bunyinya apa? Aqwama. Aqwama. Ada huruf yang sakit? Ada. Ada. Wawu. Wawunya hidup atau mati? Hidup. Sebelumnya Mati. maka harus diapakan? Tukar. Menjadi Aqawma. Sekarang wawunya jatuh setelah harokat apa? Wawunya jatuh setelah harokat fathah. Terus wawunya itu mati atau hidup? Wawunya mati. Matinya asli atau enggak? Matinya tidak asli, hasil lukir. Tidak asli. Boleh enggak? Terus habis itu kalau enggak asli diapakan? Boleh diganti alif, kaidah 2. Menjadi Aqama. Makanya wa aqamas sholata wa ataz zakat. Aqamas sholata. Oh ya. Enggak ada itu aqwamas sholah enggak. Betulnya aqwamas sholata. Ya, adanya aqwama. Oke, sekarang fi'il mudhari'nya. Ikut qaf wawu mim, ikut wazan yuf'ilu. Maka bunyinya yuqawimu. Apa? Yuqawimu. Wimu. Oke. Kalau yuqwimu ada huruf yang sakit? Ada waw. Wawunya hidup atau mati? Wawunya hidup. Sebelumnya mati atau hidup? Mati. Lukir. Harus diapakan? Ditukar. Menjadi apa? Yukiumu. Susah nggak? Susah. Oke. Ini wawu kan? Ya. Jatuh setelah harokat apa? Kasroh. Coba harus diapakan? Diganti dengan ya. Kok dibuang? Diganti dengan ya dulu. Diganti ya. Yang tapi double nanti. Coba kaidah 8. 8. Oh, 8. Ya. Diganti ya. Yukimu. Menjadi apa?
Yukimu. Yukimu. Wa yuqimunas sholata. Kan ada? Yukimunas Udah, sholat. udah selesai tuh. Ya kan? Yukimu. Oh, jadi oke. Yukimu. Oke. Oke. Nah, sekarang ini kita ulang, tapi kita kasih jazm, Jasa. lam. Jazm kan? Ya. Maka menjadi lam yuqwim. Kita hapus dulu. Kita kasih jazm. Jazm kan sukun kan? Ya. Lam yuqwim. Ini sama kayak atas, cuman bedanya jazm aja. Ada lam, ada pengaruh lam. Lam yuqwim. Ini ada wawu, mati atau hidup? Hidup. Hidup, jatuh setelah mati, yang huruf Mati. sahih, maka harus diapakan? Tukar. Harokat. Ya, oke, ditukar. Menjadi? Lam Wim. Lam Lam yuk yukimu. yukimu. WM. Udah susah. WM-nya tuh mati semua. Lam Ya. yuqium. Lam yukimu. Habis itu wawunya, wawu jatuh setelah apa? Setelah sohih yang berharokat kasroh. Jadi kasroh. harus Jadi wawunya diganti dengan Ya. ya ngikutin kaidah 8. menjadi Lam yukim. Yukimu. lam Yukim. yukim. Oke. Lam Terus ya-nya mati atau hidup? Ya-nya mati. Bertemu dengan huruf Mati lagi. mati lagi. Harus diapakan? Nah, belum ada ini tadi belum dibahas. Ada 9. 9. Oh, ya. Mati ketemu mati nggak tahu dibuang ya. Ya, Dibuang. itu. Kaidah 9 harus dibuang menjadi lam. Lam yukim. Nah, udah selesai. Tadi 9-nya tulisannya apa? Apabila ada wawu atau ya yang mati bertemu dengan huruf mati yang lain, maka wawu atau ya-nya harus dibuang. Oh ya. Dalam satu kata. Dalam satu kata ya. Ya. Udah kan? Ya kayak Ya. gitu. Jadi kita sudah belajar 5 kaidah itu 1, 2, 12, 8, 9. Jadi urut-urutannya begitu. Jadi kalau dan itu yang paling banyak terjadi ya. 1, 2, 12, 8, 9 itu di antara yang lain itu paling banyak terjadi. Makanya itu yang kita dahulukan. Jadi kalau ada kasus di dalam ayat itu, ya itu yang duluan dipakai. Itu yang sering muncul kasusnya. Prosentasenya paling besar, paling banyak. Supaya nggak nguap, ini kali yang 1, 2, 8, 9, 12 dulu aja dikasih latihan, Pak. Oh Enggak gitu. ya? Ya, Iya. nanti. Oke. Bisa. Tinggal cari format yang paling mudah. Nanti dicarikan yang paling mudah. Ya, sudah. Di sini Pak Ustadz kasih apa lagi? Apanya? Contoh latihan atau gimana? Yang khusus yang untuk ini kali Pak. Jadi nanti terus kita hari ini mungkin pembahasannya yang ini aja. Karena waktunya udah 7:30. Betul. Ya, sudah ini aja. Jadi nanti tinggal kita kirim latihannya untuk yang akan datang. Iya, betul. Dites Pak, bisa nggak? Oh, ya kan? Kalau sendirian. Pak, gini aja Pak Ustadz, yang latihan yang akan datang yang melibatkan seperti ini, boleh nggak dikasih contoh dulu caranya ngerjainnya? Oh ya, boleh. Okay. Coba sebentar, jadi sebelum kita mengakhiri hari ini, paling nggak jadi, oh iya, gitu toh caranya. Ada flowchart. Ya, ada flowchartnya. Flowchartnya ini ya, si bangunan ini. Bina. Biar nanti makin bisa meresap, bisa nggak hilang gitu loh. Tadi udah ngerti tapi nanti aduh lupa lagi. Kalau sendiri pasti bingung.
Ya kalau bingung sendiri. Ya, Iya, enggak, kan? kalau barengan bingungnya bingung berjamaah. Enak barengan. Bingung bareng gitu ya, bagi-bagi. Jadi kalau bingung sendiri kan nggak enak ya. Nggak enak. Ini bingung sendiri. Oke, yang paling mudah sebentar. Kaidah 1, 2, 12. 2 yang nukir. 1 itu ganti alif. 12. 12 tadi apa? Oh, pengecualian. Pengecualian. 8 tadi ya. Wawu diganti ya. Kalau sebelumnya itu, kalau ini yang 9 yang betul-betul di remove karena jajaran dia mati gitu ya. Yang di remove yang sakit. Nyari yang cocok. Iya, apa-apa, Pak. Jangan monyong, begitu monyong pasti salah. Oh, ini aja. Nih. Jadi Lafal. jadi lafal itu maksudnya yang sudah jadi ya. Oh, Sudah itu lafal jadi. yang akhirnya jadi gini gitu ya. Ya, hasil akhirnya itu yang sudah dilafalkan oleh orang Arab ya. Yang Iya, sudah iya. dilafalkan dalam bahasa Arab itu akoma. Nah, Oke. asalnya kata dasarnya itu kof wawu mim. Ya, kof wawu mim. Kemudian wazan Polanya polanya ala. ikut af'ala. Nah, maka nanti begini. Kalau ada kof wawu mim ikut wazan atau ikut pola af'ala, maka bunyinya menjadi Akwama. apa? Akwama. Wah, Tulis di sini. wama. Tulis di sini ya. Itu. Oke, nanti kita isikan di sini. Afwama. Ya. Kemudian bina. Nah, tadi bina harus diisi tuh. Binanya apa? Binanya itu Karena itu satu ada huruf paket. mati di tengah. Huruf Huruf sakit. 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 Ya, huruf sakit di Apa? tengah. Apa Namanya namanya? apa tadi? Ajwaf. Jawab. Ajwaf apa? Ajwaf, wawu. Wawi. 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 Ajwaf Ya, wawi. oke. Oke. Terus sigot itu Sigot itu bentuk. 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 Kalau af'ala itu bentuknya apa? Apakah fiil atau isim gitu? Oh, isim. Fiil madi. Fiil madi. Ah, ya udah, Fiil madi. fiil madi. Gitu Oh, aja. oke, udah tahu. Itu jadi harus pokoknya dibongkar tuh kata itu. Ya. Jadi sebuah kata harus dibongkar semuanya. Asalnya apa, polanya apa, bilangnya apa, sigot bentuknya apa. Itu harus. Got bentuk. Wih, Ya. wih. Iya, itu baru belajar bahasa Arab serius namanya. Iya benar. Kita mau serius, Jadi, Pak. itu namanya sampai ke akar-akarnya itu begitu. Iya, betul. ini Dibedah. Deg-degan. Oke, nah sekarang ini keterangannya bagaimana? Jadi gini caranya. Sebenarnya kita mau mencari proses. Ini kan keterangan proses ya. Ya. Prosesnya bagaimana dari ceritanya bagaimana nih? Tadinya akwama kok bisa menjadi akoma? Itu ceritanya bagaimana? Harus diceritakan. Ya. Harus dijelaskan. Kita harus deskripsikan apa dan bagaimana. Terus dasarnya apa? Ini kaidahnya harus dicantumkan. Ya berapa? Oh gitu ya. Iya. Misalkan nih, akwama. Proses awalnya apa? Proses awalnya apa? Ini hidup kan? Diganti Ini hidup kan? alif. Oh jangan. Untuk lukir dulu, lukir. Lukir dulu. Iya, karena itu ada huruf yang Jadi sakit, tapi dia berharokat. jadi keterangannya begini.
Harokat Harokat wawu Wawu dipindah ke huruf dipindah ke sahih. huruf sahih yang mati sebelumnya. Nah, Jadi jadinya aqwama menjadi Aku qawma. Kaidah berapa nih? Kaidah 1, 2. Oh iya. Oke. Terus ternyata aqwama ini wawunya ini mati jatuh Mati. setelah fathah. Taha. Kalau kita hanya berkaca kaidah 1, oh nggak bisa kan, nggak mati dia, nggak bisa diapa-apain. Tapi ternyata ada kaidah pengecualian. Kaidah berapa? Kaidah 12. 12. Matinya kalau nggak asli boleh tuh, bahkan harus diganti kan. Oleh karena itu maka penjelasannya wawu diganti alif karena jatuh setelah fathah dan matinya wawu tidak asli. Menjadi aqwama menjadi aqwama. Sudah sama belum dengan ini? udah. Ya sudah, berarti selesai. Kan Selesai. gitu. Oh, Ini 12. kaidahnya Kaidah kaidah 12. Nah, selesai kan? Kalau Sa belum, baru nanti misalnya ada tiga. bisa 4, bisa. Oh, Oh, gitu. Pokoknya sampai mentok di sini. oke. Kalau belum nyampe di sini berarti perjalanan masih jauh kan gitu. Oh. Belum sampai tujuan berarti. Jadi Nah, ini coba Pak ada. Ustadz kasih PR-nya yang ini aja, yang kaidah 1, 2, 12 sama 8, 9 aja. Iya, tenang aja, tenang. Tenang. Itu aja deg-degan banget. Penasaran jadinya. Nih kan, dan contoh kedua. Oh, contoh Ini kedua. dikatakan kan, hasil akhirnya yukimu. Yukimu. Model kata dasarnya adalah qaf, wawu, mim kayak tadi itu kan. Oke, wazannya, polanya yukwimu. Oke, kalau begitu bunyi aslinya adalah Yukawimu. oke, yukwimu. Ada huruf wawu hidup sebelumnya qaf mati, maka harus diapakan? Ini dulu binanya. Binaannya Sama ya kayak tadi ya. sama Yang ajwaf. di tengah. Ajwafawi. Nah, sigotnya apa? Bentuknya. Sigotnya fi'il mudhari. Oke, fi'il mudhari. Nah, sekarang ini ada huruf wawu hidup, sebelumnya sukun, sahih. Harus diapakan? Harus ditukar. Nah, menjadi Jadi harokatnya wawu nah, bertukar dengan harokatnya qaf. Sebelumnya. nah, jadi menjadi Jadi yukiumu. yukiumu. Kaidah berapa ini? Ini kaidah 2. Kaidah 2. Oke, yukiumu. Terus ini belum sama kan? Ya, Ya, belum sama. Jadi ada wawu jatuh setelah apa? kasroh. Kasroh harus diapakan? Harus diganti dengan ya. Diganti ya, maka bunyinya menjadi apa? Yukimu. Wawu diganti ya karena jatuh setelah kasroh. Menjadi apa? Yukimu. Udah pas belum ini? Sudah. Sudah, oke. Itu Sudah selesai. Ini kaidah berapa? 8. Kapan? Nah, selesai kan? Oh gitu. Ya udah, selesai. Gampang kan? Oh. Paham. Gampang Semuanya. kalau 4. Iya, kalau apa? Banyak kalau tidak pernah dimulai itu semuanya sulit. Iya, betul. Ya. Tapi kalau sudah dimulai itu yang sulit itu jadi gampang sebenarnya. Allah. Oke ya, jadi apa namanya? Pokoknya 9-nya belum ada contoh nih. Nggak apa-apa, itu tinggal masalah kasus saja. Begitu kasusnya ting muncul ya sudah kaidahnya jalan gitu. Kasusnya ada, kaidahnya jalan. Nah, ini tahap pertama ya. Jadi ini kotak-kotak yang kosong ini bisa saya tukar-tukar nih. Tingkat kesulitannya bisa berbeda-beda. Kalau yang sudah advance itu, ini hasil akhirnya saya kosongi. Cuman saya kasih modal kata dasar, ya kan? Sama ini aja nih, wazan. Hasil akhirnya pertimbangkan sendiri. Gimana sampai mentoknya di mana? Nanti Gitu. itu nanti. Nah iya, nanti kalau sudah terbiasa, itu berhenti sendiri. Kalau belum dicari terus. Ada juga nyari pemberhentiannya susah. Dikiranya sudah selesai, ternyata belum nyampe. Dikira udah nyampe, udah ibaratnya naik kendaraan umum itu ya. Dikiranya udah nyampe, udah kadung turun, ternyata masih jauh. Ternyata salah. Masih ada lagi apa namanya jarak yang harus ditempuh gitu.
Oke, tapi untuk tahap pertama seperti ini, pokoknya dikasih hasil akhirnya, sehingga kita mencari saja itu prosesnya seperti apa. Membiasakan dengan proses dulu, yang penting hasil akhirnya kita sudah kasih. Nanti kalau sudah nyampe sama bunyinya ya sudah, mentok. Yang penting jangan ada yang dilompat satu proses pun. Ya, Ya kan? Jangan ada lompatan di sana. Meskipun hasilnya sama, tapi kalau ada lompatan itu salah. Karena ada apa namanya? Ada missing link di sana. Jadi ya, ada ketidaksambungan antara proses-proses yang ada. Kalau dalam ilmu hadis itu ada sanadnya yang terputus. Nah itu nggak boleh. Harus sambung semuanya. Bisa ya? Ya, bisa. Go. Nanti kasih PR yang ada kaidah 1, 2, 12, 8, 9 dulu aja, Pak, biar ada Ya, mungkin bisa jadi nggak rata ya antara 5 kaidah itu ya. Iya, 5 kaidah itu Ya, aja. 5 kaidah antar muter-muter di situ. Iya, muter-muter di situ Mungkin dulu aja ya supaya bisa makin 1, dalam. bisa 2 saja, bisa 1 Iya, saja, bisa iya, terjadi 2 sama 12, 2 sama iya, 8, 2 sama 9. iya. Oke, ya, Itu baik. dulu deh. Benar nih, satu materi, satu kali ketemu kan. Oke, baik, silakan. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.